Dari usaha ini saya bisa kenal dengan orang-orang hebat di Jogja, di Indonesia, termasuk panjenengan ini. Halo Sobat Radar Jogja dan sahabat Reno yang ada di Yogyakarta dan di sekitarnya. Pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa berada di ruang produksi ini dari produk Mario Rubini Bags. Sobat Radar Jogja, seperti yang saya ketahui, Mario Rubini adalah produk tas kulit yang juga fashionable. Langsung saja, nah inilah Pak Sabtono ya. Ini Pak Reno, terima kasih atas kesempatannya dirawuhi panjenengan di sini. Semoga menjadikan berkah bagi kita semua. Dulu sejarahnya saya mulai usaha tas ini beberapa tahun setelah saya ikut teman saya buruh di sana, di suatu perusahaan tas kulit yang cukup besar. Kemudian saya permisi untuk memulai usaha sendiri. Waktu itu pertama saya memakai nama Tulen Bags. Dari Tulen itu maknanya asli Jogja, jadi saya membuat izin usahanya Tulen Jogja dengan merek Tulen Bags. Dari Tulen Bags sendiri saya kemudian sempat jalan stagnan. Saya memikirkan nama yang cukup enak didengar. Kemudian saya teringat nama orang tua saya, bapak saya namanya Rubini, kemudian bapak mertua saya, beliau namanya Mario. Kemudian saya gabungkan jadi merek Mario Rubini, asal usulnya seperti itu. Saya sendiri cukup geli karena begitu saya coba daftarkan di Dirjen Haki merek Mario Rubini itu sendiri, ternyata ada beberapa produk Italia yang memakai brand Mario Rubini. Oke, Sobat Radar Jogja, saya jelaskan bahwa Mario Rubini itu memang bukan nama asing ya. Jadi Mario itu adalah mertua dari Pak Sabtono tadi, dan Rubini itu ayahnya dari Pak. Jadi digabungkan Mario Rubini. Kemudian ternyata dengan Tulen Jogja lebih marketable atau lebih di pasaran lebih hebat apresiasinya, maka oleh Pak Sabtono didaftarkan di Haki tadi. Akhirnya dapat lisensi, sampai sekarang namanya Mario Rubini. Oke, jadi produk apa saja ya? Tadi kan dijelaskan ada tas ya utamanya. Apa saja sekarang selain tas yang diproduksi? Kalau untuk produknya yang utama masih tetap tas wanita, mungkin bisa dikatakan 60-70% lah untuk tas wanitanya. Kemudian untuk tas laki-lakinya mungkin sekitar 20-30%, dan yang lain-lainnya itu tidak sampai 10%, antara dompet, gantungan kunci, kemudian pouch, ikat pinggang, macam-macam produk dari kulit. Tapi kalau yang utama tetap tas wanita dan tas pria, terutama untuk tas prianya yang casual, yang santai. Ya, jadi sudah ada macam-macam produknya, namun penekanan tetap ada tas untuk
kaum Hawa. Oke, Sobat Rada Jogja dan sahabat Reno. Kemudian 8 tahun berjalan dari 2012 sampai 2020 ini. Pada saat ini kita tahu bahwa mulai bulan Maret, April, Mei, Juni ini kan COVID ya, COVID itu menjadi kita tanggap darurat. Tentunya banyak perusahaan yang collab, UMKM yang belum tikar, dan banyak cerita lain-lain yang saya temui. Nah ini gimana kalau di tempat sini? Sepertinya ini masih berjalan, tapi mungkin apa yang disampaikan dengan adanya COVID ini coba? Jadi bulan Januari, Februari itu kan di Cina sebetulnya sudah apa itu istilahnya waktu itu di Wuhan sudah di lockdown dan lain sebagainya. Nah itu kan banyak sekali barang-barang produksi kita, bahan baku produksi yang diimpor dari Cina, macam bakel atau apa aksesoris tas itu kan kebanyakan impor dari sana, dari Cina. Sudah terasa kondisinya itu sudah mulai menurun, ada penurunan permintaan dan mulai agak susah item-item tertentu dicari untuk bahan baku tasnya. Kemudian paling terasa ya setelah bulan Maret ini, setelah bulan Maret ada yang namanya PSBB, kemudian ada di beberapa daerah diisolasi dan lain sebagainya, tidak ada kegiatan pameran dan lain sebagainya, sedangkan kita 90% konsumen kita itu dijual lagi di pameran-pameran gitu. Sehingga dari Januari Februari kondisinya yang sudah menurun, kemudian bulan Maret April itu sudah hampir rebahan, sudah hampir tiarap dan beberapa waktu juga ada pekerjaan kecil gitu. Mereka masih semangat bekerja kembali gitu. Pasti nanti kita akan bangkit lagi, wis percaya. Oke, jadi memang diakui dengan adanya wabah pandemi COVID ini, perusahaan Mario Rubini ini memang merasakan efeknya, bahkan sampai tadi tiarap dan sampai saat ini juga karyawannya dirumahkan. Namun demikian kalau ada order masih bisa dikerjakan. Nah, jadi kita bisa garis bawahi bahwa Pak Sabtono ini dengan perusahaan Mario Rubini ini tetap konsisten dan mempunyai optimisme bahwa pandemi ini akan berakhir dan nanti mempunyai harapan lagi supaya nanti bisa kembali seperti sedia kala. Dan ini juga merupakan doa dari seluruh rekan-rekan UMKM. Saya yakin juga masih punya optimisme. Kenapa? Karena suatu saat nanti pasti kita akan meraih kejayaan. Kita juga bisa menyimpulkan juga bahwa produk Mario Rubini ini adalah cita rasa lokal tapi mendunia, karena bisa dinikmati tamu-tamu mancanegara, kemudian juga dikirimkan ke luar negeri tadi dari Australia sampai Rusia. Nah ini yang menjadi kebanggaan bagi kita semua ya. Oke, Sobat Rada Jogja, tadi telah disaksikan bincang-bincang dengan owner Mario Rubini. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya dan kita tetap semangat Pak ya, mudah-mudahan tetap bertahan ya dan optimis. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.